Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabarnya? Well, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang announcement text. Materi ini untuk kelas 10 SMA atau MA semester 2. Di announcement text akan dijelaskan secara detail tentang definition, social function, types of announcement text, generic structure, contoh announcement text, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. What is announcement text? Apa itu announcement text? Ada yang tahu? Oke, let's check it out. Well, in this slide, I'm gonna tell you about the definition of announcement text. Dalam bahasa Indonesia, announcement text itu adalah teks pengumuman. Dan the definition is an important information that is announced either orally or in writing addressed to people about certain something. Jadi, announcement text atau teks pengumuman adalah informasi yang penting diumumkan baik secara lisan atau tulisan yang ditujukan kepada orang atau khalayak umum tentang sesuatu atau hal tertentu. Nah, kalian bisa temukan pengumuman di tempat-tempat umum seperti supermarket, office atau kantor, school, sekolah, gas station, SPBU, dan lain sebagainya. Okay, next. What is the social function of announcement text? Apa sih fungsi sosial dari adanya sebuah teks pengumuman itu? Well, social function of the announcement text is to inform people about something that has happened or will happen. Jadi, fungsi sosial adanya sebuah teks pengumuman itu untuk menginformasikan orang atau khalayak umum tentang suatu hal yang telah terjadi atau akan terjadi. Oke, kemudian types of announcement text atau jenis-jenis teks pengumuman. Seperti pengumuman tentang sebuah event, kehilangan sesuatu, hewan atau barang, missing persons, animals, items, atau juga winners of a competition, kemenangan sebuah kompetisi atau lomba. Kemudian job vacancy, tentunya sudah tahu ya apa itu job vacancy, yaitu lowongan pekerjaan. Kemudian ada juga pengumuman tentang sad news atau happy news, berita duka, berita bahagia, kemudian new products, produk baru dari sebuah perusahaan atau toko, atau juga tentang birthday, marriage, engagement, dan lain sebagainya. Kalian bisa menyebutkan sendiri macam-macam atau jenis-jenis dari teks pengumuman. Oke. Kemudian apa sih struktur teks dari sebuah pengumuman itu, atau biasanya kita lebih kenal dengan generic structure? Yang pertama, announcement text itu mempunyai head atau judul, title, atau juga head itu berupa ditujukan kepada siapa pengumuman itu dibuat. Kemudian inti dari announcement text yaitu content atau body, yang isinya jenis eventnya apa, date and time-nya, location-nya, kemudian partisipannya. Next yaitu closing. Closing ini biasanya berupa CP, contact person, nomor telepon orang yang bisa dihubungi atau emailnya, atau juga bisa berupa informasi lanjut tentang pengumuman tersebut. Dan yang terakhir adalah writer, siapa penulis
pengumuman tersebut. Tetapi beberapa pengumuman ada yang tidak terdiri dari structure di atas atau yang sudah saya sebutkan, tergantung dari jenis pengumumannya. Setelah kita tahu generic structure dari announcement text, sekarang kita juga harus tahu language features-nya yang biasanya digunakan dalam teks pengumuman. Biasanya teks pengumuman itu hanya menggunakan 2 tenses saja, yaitu tenses simple present dan simple future. Sudah pasti tahu ya apa itu simple present dan simple future, karena materi ini sudah kalian pelajari di SMP dan SMA. Untuk yang kelas 10 semester 1 sudah kita pelajari tentang simple future. Oke, saya sudah menjelaskan tentang the definition of the announcement text, definisi dari teks pengumuman itu, kemudian the social function, fungsi sosialnya itu apa, kemudian di mana kita dapat menemukan pengumuman, dan types of announcement text, jenis-jenis dari pengumuman. Kita juga sudah tahu tentang the generic structure of the announcement text, struktur teks dari sebuah pengumuman, dan tentang language features atau bahasa tenses yang digunakan dalam sebuah teks pengumuman. So, sekarang saya akan memberikan informasi tentang kalian how to write announcement text. Bagaimana cara menulis sebuah teks pengumuman itu yang baik dan benar. Sebuah teks pengumuman harus menggunakan bahasa yang menarik, concisely, kemudian harus clear, harus jelas, dan yang ketiga easy understood, yaitu mudah untuk difahami, dan yang keempat harus menggunakan short words atau kata-kata yang pendek, dan yang terakhir adalah avoiding unnecessary word. Jadi kalian harus menghindari penggunaan kata yang tidak penting. Maka dari itu teks pengumuman itu harus to the point. Okay, are you ready to design or to make up an announcement text? Sekarang saya akan memberikan contoh announcement text. Kalian wajib perhatikan ya, agar kalian bisa tahu dan menganalisis generic structure dalam contoh announcement ini. Saya bacakan dulu ya. Announcement. Free conversational English classes will start at Language Room Central Library, Fulton Street, on every Saturday at 3 p.m. until 4:30 p.m. Starting from Saturday, 6th August 2019. People from all language levels are welcome. Please call Jennifer 561-734-3036 for further information. Sekarang kita coba bersama-sama untuk menganalisis. Di sini ada kata announcement paling atas sendiri, itu adalah head atau title atau judulnya. Kemudian ada kata free conversational English classes, itu merupakan type of eventnya, jenis dari kegiatannya, yaitu kegiatan tentang kelas bahasa Inggris gratis, bahasa Inggris khusus untuk conversation ya. Kemudian juga di sini ada kata language room, central library, itu adalah location atau place ya. Dan juga ada kata every Saturday at 3 p.m. until 4:30 p.m. itu adalah date and time. Nah, di sini ada kata people from all language levels are welcome. Itu adalah participants atau peserta dari event bahasa Inggris tadi. Nah, di sini closingnya ada
ada please call Jennifer, kemudian ada nomor teleponnya dan ada kata for further information. Itu merupakan closingnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau closing itu biasanya terdiri dari contact person. Di sini ada Jennifer, ada nomor teleponnya dan ada kata for further information. Oke, cukup bisa dipahami ya untuk analisis contoh announcement text di sini. Kalian bisa browsing di internet untuk contoh lain dari announcement text dan kalian bisa analisis sendiri sebagai latihan soal mandiri. Oke semua, that's all about the explanation of announcement text. Semoga bisa dipahami ya dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.